Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu bapak dan teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang cerah ini, di akhir bulan Rajab ini, Allah masih memberikan kita sebuah nikmat kesehatan dan kesempatan, dan tentunya ada nikmat yang lebih besar dari sekedar nikmat kesehatan dan kesempatan, yaitu Allah masih memberikan kita iman dan Islam yang ada di dalam hati kita di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan insya Allah malam hari ini kita mencoba mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar memperkuat keimanan kita di tengah krisis akhir zaman ini, terutama di generasi muda ini. Alhamdulillah di kajian pada malam hari ini kita dapat bersua kembali, dan tentunya kajian malam hari ini sungguh sangat bermanfaat. Yang pertama, kita bisa makan malam gratis. Yang kedua, kita bisa silaturahim dan tentunya menambah rezeki, kemudian memperpanjang umur, dan tentunya yang paling penting adalah kita saling mendoakan untuk memperkuatkan keimanan kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya baru datang dari Kalimantan untuk menghadiri kajian malam hari ini, dan alhamdulillah masih bisa hidup karena di atas pesawat tadi agak gangguan, jadi saya kira saya tidak bisa hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah doanya jamaah sehingga sampai pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat dan kajian kita malam hari ini, mari kita buka kajian malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala fakhrij minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Yang berbahagia para generasi muda yang telah berkumpul di Padepokan Wadaniyah ini, tentu menjadi suatu yang menggembirakan. Kita generasi tua dan generasi muda bisa berkumpul bersama untuk sedikit menuntut ilmu, untuk meregangkan kekencangan perasaan pikiran hati yang boleh jadi beberapa waktu yang lalu tersita oleh rutinitas aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya semoga sholawat salam tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini alhamdulillah cerah, dan kita akan mencerahkan pikiran kita yang sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa merapuhkan iman. Dan iman di akhir zaman itu kecepatan naik turunnya itu sangat luar biasa. Yazidu wa yanqus, naik turun. Maka pertanyaannya, iman kita naik terus atau turun terus, atau naik turun? Sehingga pada malam hari ini menuntut ilmu itu penting.
supaya iman itu bisa menguat kembali. Kita ingat akan firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dijadikan oleh Allah itu dalam keadaan yang lemah. Jadi standar manusia di muka bumi ini lemah semuanya. Terus apakah kalau manusia itu dijadikan oleh Allah dalam keadaan lemah, terus nggak bisa kuat? Bisa kuat. Dengan catatan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga iman itu bisa kuat, dan itu kita harus memegang teguh, menjaganya. Nah, menjaga iman itu bukan hal yang mudah. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan suka berkeluh kesah, lagi kikir. Kalau kita bilang halu'an, itu berarti ada dua unsur, jazu'an dan manu'an. Apa itu jazu'an? Berkeluh kesah. Manu'an itu apa? Kikir. Itu tabiat manusia sejak dari lahir itu adalah berkeluh kesah, lagi kikir. Ketika dapat kebaikan, dia kikir. Ketika dapat kesulitan, dia berkeluh kesah. Itu tabiat dasarnya manusia. Oleh karena itu iman ini harus dijaga terus. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dipupuk seperti tanaman yang kita tanam, ditumbuh kembangkan, disirami, dipupuk, dijaga supaya dia tidak diserang oleh hama-hama dari lingkungan, atau hama dari kawan setia, atau hama dari yang lainnya. Dan ini kita akan sedikit mengkaji tentang beberapa hal yang menyebabkan rapuhnya iman. Pertama itu adalah menuruti angan-angan. Kalau saya boleh cerita, ada seorang laki-laki yang dia pulang dari rutinitas kerja. Kemudian dia bilang begini kepada pasangannya, kalau begini terus, kapan kita ini bisa mencapai apa yang kita inginkan? Sambil melempar jaket atau melemparkan barang yang dia bawa, sepatu atau tas begitu. Dan alhamdulillah ada pasangan yang bisa membendung keluhannya ini. Siapa dia? Istri. Nah, jadi istri itu fungsinya adalah membendung seorang suami manakala dia mengeluh karena rutinitas kerja yang sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam hadis Bukhari, Rasulullah itu membuat kotak itu segi 4. Jadi kotak ini segi 4. Persegi 4 ini kemudian Rasulullah membuat garis panjang dari tengah langsung keluar dari segi 4 itu, membuat garis panjang begitu. Kemudian Rasulullah membuat garis patah-patah sampai menuju ke tengah. Maka Rasulullah memberikan satu penjabaran tentang kotak ini, segi 4 ini, persegi 4 ini. Inilah ajal manusia yang kotak tadi. Inilah manusia. Kotaan yang mengelilingi manusia ini itu ajalnya. Kemudian yang garis panjang itu adalah angannya. Kemudian yang garis patah-patah sampai ke tengah itu musibah yang mengelilingi manusia dalam hidupnya. Misalnya hari ini seseorang dapat musibah, lolos dia, nanti suatu ketika akan muncul lagi musibah lagi, terus begitu sampai ajalnya tiba. Rasulullah kemudian menjelaskan tentang satu hadis lagi dari Al-Baihaqi. Setiap manusia itu pasti tua, pasti tidak akan bisa muda manusia. Saiki arek-arek nom, saiki mben yo tua. Itu pasti terjadi. Nah, sesungguhnya manusia itu pasti tua. Setiap anak Adam pasti tua.
Yang tersisa hanya dua hal. Apa itu? Ambisi dan angan-angan. Ambisinya luar biasa, ambisinya. Kadang angan-angan, ambisinya ini harus selesai skripsi. Kalau sudah skripsi selesai, aku akan menikah. Tapi selesai skripsi nggak menikah sampai sekarang. Bahkan jadi dosen pun juga sampai saat ini belum menikah. Padahal ambisinya itu kuat itu. Ambisi nanti engko aku duwe bojo sing wayu. Nomor loro duwe bojo sing sawuge. Nomor telu anak iki kiai. Terus solehah. Itu angan-angannya. Tapi tidak diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang mampu untuk mendapatkan itu semuanya. Ini ambisi dan angan-angan itu akan pasti mengiringi manusia. Dan bahayanya ketika seseorang itu mengikuti ambisinya, padahal tidak ada sikap sama sekali untuk meraih itu sebenarnya cita-cita itu. Karena setiap orang yang punya cita-cita itu pasti akan disusupi oleh setan. Itu pasti. Para nabi itu punya cita-cita. Rasulullah itu sebelum berdakwah itu beliau dibekali 3 hal. Yang pertama itu cita-cita atau ambisi, kasih sayang, dan kemudian empati. Itu bekal pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu berjuang tanpa pamrih. Jadi bekerja terus. Pada subuh beraktivitas sampai menjelang maghrib. Itu Rasulullah begitu. Nah, kita pun juga harus meniru. Generasi muda juga begitu. Kita tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan berkaitan dengan satu hadis, yu'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sabwah. Allah itu kagum, heran. Rabbmu itu kagum atau heran kepada siapa? Kepada generasi muda, seorang pemuda yang dia tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah itu artinya kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Dan sudah berapa banyak kita itu menyimpang dari kebenaran, menghabiskan waktu muda untuk berfoya-foya, berhura-hura. Ini generasi yang sekarang ini yang sedang dipompa oleh kebiasaan berfoya-foya itu nanti resikonya ketika masa tua itu luar biasa beratnya untuk memompa keimanan. Nah, arah-arah ini itu ya kudu mulai saiki ngompo keimanan itu. Aja dawa angen-angen niku aja dawa. Itu bahaya itu. Sekarang apa yang bisa kamu perbuatlah sepanjang itu baik. Jadi kalau ada kebaikan langsung kejar, laksanakan, bukti nyatakan, terus istiqomah. Ada lumintu atau follow up-nya. Harus ada implementasinya kebaikan itu. Sedikit tapi lumintu. Kita sadar bahwasanya kita ini setiap saat dan waktu itu dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menggeser sedikit. Apa keburukan? Nah, keburukan kita banyak. Menghayal. Ya tadi itu menghayal. Sudah ada seorang wanita jalan begitu diperhatikan, oleh sekali ya dia harapannya begitu. Nanti dicari, ditelisik. Oh ternyata dia turun di rumah yang megah. Padahal itu rumah tantenya. Kadang sampai dia telisik, dia main ke kebun. Kok luas? Itu kebun tetangganya. Kadang-kadang kan di WA itu kan foto di depan mobil yang keren begitu, yang harga 1,3 miliar. Wah ini anak orang kaya, padahal enggak. Itu dia hanya sekedar di situ saja nongkrong. Atau kadang-kadang kan ada lah sekarang ini, kalau kita mepet ke mobil yang mewah, kita akan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, supaya nanti dapat mobil satu saat. Bukan ngono, arep-arep dunya. Iman ini yang harus dipertahankan. Makanya
Allah itu kagum kepada pemuda, generasi muda yang tidak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Ambisinya luar biasa. Kami ada pernah suatu ketika anak dari ITS itu dia kutu buku dia. Jadi dia itu belajar di perpustakaan. Suatu ketika dia ini naik sepeda ontel. Karena concern kepada ilmu yang dia tekuni, akhirnya dia terperosok ke dalam got. Karena kadang-kadang ada kan orang itu istilahnya angan-angan, berangan-angan panjang tanpa ada sikap yang bisa untuk mencapai angan-angannya itu. Tidak ada usaha sama sekali. Ini menjadi menderita. Ada satu hadis ada 4 perkara arba'un la yusibna illa bi'ajabin. Ada 4 perkara yang pemiliknya tidak akan menderita kecuali dengan cara yang aneh. Yang pertama itu as-samtu wa huwa awal ibadah. Diam itu awalnya ibadah. Tapi ada orang yang mau ibadah itu ngomong dulu, kemarin skripsimu sampai bab berapa? Bab 1. Sudah berapa tahun? Tahun bab 1. Kamu berapa? Sudah sampai kesimpulan misalnya. Terus kamu sudah ke pembimbing? Sudah. Ditolak? Tolak. Suruh revisi. Terus itu. Nah, ada orang-orang yang ketika diam itu dia bisa celaka karena dia tidak hati-hati. Dan setiap ibadah itu diawali dengan diam dulu. Diam dulu. Tumak ninah begitu. Rukuk, tumak ninah. Takbir juga tumak ninah. Latihan. Iya, kalau dulu zamannya Rasulullah SAW, ketika beliau sholat malam, kemudian Abdullah bin Abbas mengikuti beliau sholat, itu lama itu tumak ninahnya itu, diamnya lama, bacanya lama tumak ninah, begitu. Sampai beliau enggan untuk meneruskan mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Nah, bayangkan rakaat pertama itu langsung membaca surah Al-Baqarah full, berapa? 286 ayat. Langsung disambung, belum selesai, disambung Al-Imran 200 ayat. Disambung lagi surah An-Nisa, sambung lagi Al-Maidah, sambung lagi Al-A'raf, sambung lagi Al-Maidah. Al-Maidah, kemudian apa ya? Al-A'raf, kemudian nanti ada At-Taubah. Amat payah itu. Akhirnya Abdullah bin Abbas tidak meneruskan mengikuti sholatnya Rasulullah. Sama persis ketika hampir sama lah di Malang dulu pernah kita mengadakan sholat gerhana matahari. Kita woro-woro sinten sing badhe nderek sholat gerhana matahari, sholat khusuf. Akhirnya ikut putra 75, saya hitung ketika itu, yang putih 75. Wakai kan kalau sholat gerhana. Wakai itu 150 wong. Disiapkan kue-kue macam-macam. Kebetulan imamnya itu ya masih ada turunan dari Arab begitu. Baca itu full. Rakaat pertama itu sekitar 100 ayat. Iki sing jenenge dengkul iki ya tak kandhani. Koyo utek ngono, kudu geblak kae. Ngono ku lho. Arek-arek iku ketok rakaat pertama 100 itu langsung resign satu persatu. Jadi karek 15 arek. 15 arek. Itu saya punya teman anak teknik mesin pas di sini. Itu rakaat pertama, rakaat kedua dia. Sudah kakinya itu maju mundur gitu. Akhirnya ada yang jungkel ketika ruku itu. Terjungkal. Kenapa? Saking lamanya. Senang ngene cedhek tembok. Ngene sandarange. Enak ngono. Lha wong saya itu bagian nyimak ya. Bagian nyimak imamnya itu baca Al-Baqarah.
Bayangkan 100 ayat rakaat pertama, kemudian 186 ayat di rakaat kedua ditambah 50 ayat surah Al-Imran. Sing jenenge iku tek 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 tek. Nek sing disuwak niku rukuk. Rukuk iku enak kretek. Ngene sujud iku tambah enak pindho. So boyok iya, itu rasanya enak. Itu sholat panjang. Nah, ternyata si ibu-ibu yang jumlahnya 75 itu tinggal 2 orang. Soh pertama dan soh kedua. Itu miring begini. Ini ibu-ibu yang tua, agak tua, ini yang muda. Yang lainnya pulang. Saya dengar itu sambil nyimak itu. Sholat model apa ini? Nah, itu latihan. Itu ketika tahun 95 gerhana matahari total itu. Jadi seseorang itu ketika dia menderita itu karena tidak diem, banyak tingkah. Anak-anak muda itu banyak tingkah. Atau arah-arah wingi pas nang Gresik wingi ya. Elok aku dakwah ya. Ngono ku ya kakean tingkah. Wong tak kandhani. Nek nang Gresik Lamongan iku hati-hati. Didandani dalane ku ada blekongan. Akeh banyak jebakan itu. Jebakan ya karena memang hujan sering akhirnya banyak lubang-lubang. Digetno balapan. Arek 6 yo jungkel kan. Bareng aku teko dikandani wong kampung. Niku lare-lare beset kabeh perbanan. Tak parani. Lapo kon? Ya ngono ku tandane wong dendeng ya ngono ku. Ngono. Ana ku arek-arek niku. Nom semangat banter digetno ae. Ya jelema kan. Nah itu jenenge apa? Kakean tingkah. Lah arek enom ku kecenderungane kakean tingkah. Engko biyen engko ana cerita mendem iku ana terakhir engko. Iki cerita sing ngarep ae. Asamtu wa huwa awal ibadah. Ada 4 perkara yang pemiliknya tidak akan menderita kecuali dengan cara yang mengherankan. Yaitu asamtu wa huwa awalul ibadah. Yang kedua tawadhu, rendah hati. Nah, arah-arah 6 saiki itu ya, Masya Allah, kudu-kudu jarane wong Malang. Gak sopan. Ana wong tuwa sudah. Gak nun sewu. Ngono ku ya tapen arah-arah. Ustaz, ana pokok nun sewu kok mboten nun 500 sae. Ya, terserah takon nang biyen lha pokok nun sewu ngono. Nun sewu gak nun 500 gentin ngono. Gentin cobaan. Asane wong tua-tua. Tawadhu itu rendah hati. Saya pernah mengisi pengajian di pondok pesantren Batang Lirboyo. Nah, kemudian di sana itu apa? Pintunya itu segini saya. Gitu. Jadi nek mlebu pondok ngene. Kok kelamat ngene. Tak kandhani Gus. Kok ana pokok damel lawang kok sakmene akeh kok ngene ngene tuas aku pegel. Iya nek sakmene nang kok wong dhuwur. Sing dhuwure 175. Lah kecantolan. Wis gak kan ngene. Langsung cilik ngene. Nah sing gedhuwur itu ya kecantol barang. Makanya di Padepokan sini kan ada satu pintu di atas itu yang memang takdirnya itu pendek. Nah, itu tidak tinggi kan. Jadi pendek itu ada anak ITS perkapalan yang dia saya katakan keras kepala itu ketatap tagake iku ping 6 bae. Wah kono bendol. Waktu ketika napa boleh tuwak bendol. Nah iku ngono ku siramu ku isine keras kepala. Dadi nek apa kudu nabrak lawang. Jadi nek nabrak kepala apa nabrak lawang dengan kepala kita itu petunjuk kalau kita itu keras ke kepala. At-tawadhu itu rendah hati. Yang ketiga itu adalah wa zikrullah, zikir kepada Allah. Panjang angan-angan itu melupakan zikir kepada Allah. Cobalah angan-angan. Lho kula kan pun mantun wudu, maca ayat kursi, ajenge tilem niku, terus maca al-kafirun, al-ikhlas, al-falak dan anas. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Pun. Terus kula menghayal. Muga-muga ketemu arek wedok sing wayu ngono.
Dajak setan ngono. Angen-angen ngono. Ya jenenge jarene arek-arek sing kampung nu sumber bolong barang ngono ku lho. Nah, ketemune ngono. Itu karena apa? Kurangnya zikir kepada Allah. Makanya mimpi itu ada 3. Mimpi dari setan, mimpi dari Allah, dan mimpi dari khayalan. Angen-angen. Angen-angen. Ngene iki duwe-duwe akeh nak ya ngene iki ya. Aku saiki gak kuliah, gak oleh kiriman, enakan wae ngene iki, nemu duit. Akhirnya mimpi nemu duit. Mlaku-mlaku ora bolongan. Metu duit 500-an metu brudul. 500 dikumpulno, numpuk wae. Nah nek ngimpi ngono ku critakno wae. Apa-apa. Nek ngimpi dubru bermacan, aja critakno kan dipertemenan kok. Tapi nek ngimpi sing enak-enak critakno, ngimpi nang ngene omah mewah, ngocita aku iki ngimpi gak apa-apa. Tapi nek ngimpi elek disaduk kancane aja critakno. Asa sadar-sadar temenan ngono. Nanti ya saja. Arti mimpi dari setan, mimpi dari Allah, mimpi dari khayalan. Nah, anak-anak sekarang itu mimpi dari angan-angannya. Nah, panjang angan-angan ini berbahaya. Anak-anak muda itu ambisinya kuat, panjang angan-angannya itu juga sangat luar biasa. Itu yang menjadikan iman itu menjadi rapuh. Apapun yang kalian bisa, iki arek-arek iki. Kemampuan mopo saiki. Misalnya ngetik, ya sudah ngetik no kancane. Oleh duwe, engko apa nggawe spanduk ngono ku. Oleh duwe. Lah aku biyen lah SMA iku yang ngono. Nggawe spanduk oleh duwe. SMA wis dodolan. Asal ketika kuliah juga sudah mulai jualan meskipun kuliah. Kuliah maklaran gak apa-apa. Gak apa-apa. Gelem. Misalnya ibuke maklar, bapake maklar, anake gak apa-apa maklaran. Mbok maklar sepeda motor, mbok pokoke aja maklar wong wedok ngono ae. Ngono ku jenenge germo. Ngerti kan germo? Ngono. Geger apa karo tumo. Nah, ana ngene. Iku bene sing nang ngene mahat iku. Pokoke nek mlebu neka mahat iku rata-rata iku mule ku nggawa tinggi nggawa tumo. Iku eta mahat iku. Ngetakono arek-arek apa? Mahat. Nah, kita kembali. Yang keempat itu adalah wakilatus syai, sedikit sesuatunya. Nah, anak-anak sekarang itu ingin memiliki yang banyak. Duwe sepeda motor siji iku luwih anteng tinimbang duwe sepeda motor akeh kecuali dealer. Usah rambut-rambutane angel. Rambut-rambutane angel. Bayar STNK-ne ketebekan. Bulan Januari bayar STNK. Engko Februari bayar. Engko nek 5 tahunan bayar akeh menisen. Sedikit sesuatunya. Karena orang yang sedikit sesuatunya itu pertanggungjawabannya juga tidak baik. Nah, jadi hati-hati loh sing nom-nom iki aja dawa angan-anganmu. Ambisimu ku toton, aja nemen-nemen. Karena kalau ambisi itu tidak diiringi dengan keimanan, itu semakin merapuhkan keimanan, melemahkan. Dan orang-orang yang ambisinya dan angan-angannya itu tinggi, itu yang kedua yang menyebabkan rapuhnya iman, itu biasanya dia tidak tertarik dengan ilmu. Biasanya ngono. Pokoknya nek dikongkon sinau iku ya emoh. Aja arek saiki lho. Kena pandemi ngene iki wis. Waduh wis Google ngono ku. Soal mengkurep dikerjakno. Nyili-nyili ngono kancane. Ini HP-mu apa? Yo apane? Iki soale nggo HP-mu apane? Ya oleh 100 terus kan. Tapi dosenmu yo gak bodoh. Iki kok cepet ngarape berarti ndelok Google. Dosennya yang ngono, males gawe soal, ndelok Google. Wes padha dene wis. Bejat iki wis. Negara iki remak tak kandhani. Nek ndelok potongane ngene. Entah karena apa jajarku. Iya kok gak ngene. Muga-muga oga. Aku iki duwe kanca. Duwe kanca iku ya tak kandhani. Dadi dosen iku ya sing loman. Nek ancene mahasiswane iku bodho gak iso apa-apa. Tetep ana soal. Dijawab iku
ana jawabane. Mbono sekul Allahu ahad, mbahit kursi ngono ku dipiji oleh C. Ngono ku lulus. Ngono ku ya ana senurut ngono ku. Tapi punya teman dosen itu. Yang ngono ku anak muridnya gak iso jawab iku ditulis kul huwallahu ahad oleh biji. Ngono. Tidak sesuai dengan pertanyaannya. Iku ana model dosen ngono ku. Ngono ku terus kon ngarani dosen apa ngono? Ayo ngarani ngono. Oh dosen gak genah iki ngono. Iku genah iku. Yang penting arek iku iso ngaji. Utawa nek gak iso jawab ya dikongkon ngadep wis kon gak iso wis ngaji wae. Apa peranmu? Iku sing nanti mengantarkan ke surga. Duduk bijimu itu. Nah, kemudian ilmu ini memang harus kita gali terus ilmu itu setiap saat waktu. Ilmu apa? Tapi ilmu yang paling kuat untuk memompa keimanan itu ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah itu. Ya, ilmu sing misalnya mangan mau ngono arek-arek ya gak kabeh ngomong bismillahirrahmanirrahim. Yo mangan mbek setanan. Wes waduh lali, yes langsung bismillah awalu wa akhiru. Kok setane muntah. Tak kandhani kok setane iki mangkon nang aku. Loh, waduh, mau rahasia. Temenan iki, sing durung maca bismillah mangan maca bismillah awalu wa akhiru lali. Kok setane muntah. Waduh, dilung arek iki. Ngono. Gak apa-apa. Itu ilmu. Apalagi ketika kita mengikuti majelis. Ada satu hadis riwayat At-Tirmidzi, apabila kalian itu melewati taman surga, jika kalian melewati taman surga, ini taman ini, maka mampirlah sejenak dengan senang hati. Apa sahabat takon, napa kanjeng Nabi taman surga nih? Iku kholaqah zikir utawa kholaqah ilmu. Majelis zikir itu. Mampir loh. Orang yang ketika di majelis ilmu, majelis zikir, itu nanti malaikat diperintah oleh Allah untuk merahmatinya, mendoakan supaya dirahmati dan diampuni sampai mereka itu pulang. Enak nang kene ya, nang Padepokan ngaji, oleh mangan, ngombe, ngopi, jajan, ono telo, ono pohong, ono jajan model apa ae. Iku rezeki dunia akhirat itu. Rezeki teko langit dalam bentuk rahmat dan ampunan, yang kemudian rezeki dunia atau bumi ini dengan makan-makan itu luar biasa. Halaqah zikir, halaqah ilmu itu tamannya surga. Dan kemudian yang menyebabkan rapuhnya iman yang ketiga itu adalah tidak mau lepas dari pergaulan yang salah. Kita pernah merasakan itu. Arah-arah yang harus tahu arah-arah pergaulan. Jadi pergaulan yang salah itu harus dihindari. Ada syair yang kita semuanya ingat, syair Tombati itu. Tombati ono 5, wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang soleh, duduk dalam majelis ilmu, supaya ilmu itu mempengaruhi kejiwaannya, mempengaruhi keimanan yang sedang rapuh melemah. Ini generasi muda melemah semuanya. Terus melemah. Apalagi ada pandemi seperti ini. Praktis pemuda-pemuda Islam khususnya, generasi muda Islam, itu hari-hari isinya adalah tidur, main, mancing, mancing perkara barang ngono arek ngono. Nah, padahal Abdullah bin Abbas itu pernah menegur anaknya gara-gara anaknya itu tidur pada subuh. Tangi. Lah pemari subuh uruai. Padahal Allah itu telah memberikan rezeki di waktu subuh. Perbaikilah menjemput rezeki itu dengan cara subuhnya tepat waktu, kemudian beraktivitas. Pas aku biyen aku nek mari subuh ya, arek-arek zamanku iku mari subuh gak turu. Mayu-mayu olahraga ngono. Soale kono sing didelok, kono HP. Nah saiki mari turun HP, wis game-gamean. Engko arek ngene iki nang Padepokan yo tok ndendeng ngono. HP salat sing game-gamean gak mari-mari kok delok nang situ kok. Game-gamean. Kudu
tak sawat ae ngono. Ngono ku ya ana arek model iku ya ana dua blek ngono tapi insyaallah mben gedene ya gak dimbleng tapi aja ya. Aja mblengno ndabek saiki pokoke dikurangi. Wis iku rapuhnya iman iku ndendeng-ndendeng. Banggang anak sekarang itu. Buantahan kepada kedua orang tuanya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan salah seorang kumpulan sahabat dan beliau berpesan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini standar iman kepada Allah dan hari akhir, janganlah engkau duduk di majelis yang dihidangkan minuman keras. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya hati-hati ya. Ya hati-hati. Jadi sing wis kadung biyen. Jadi saya itu pernah dulu suatu ketika pulang dakwah jam 1 malam. Kemudian saya dipanggil oleh seseorang. Mas Rinio. Lapo? Lho Rinio, dilutat. Lapo? Aku ki sumpek aku tuh mati ya ini. Lha kok pengen mati? Embuh ngene iki. Delok entak umbe. Dia bawa gelas. Ketika dituangkan ke bawah, delok tak korek. Iya. Beluk, tak mendem. Nah, tidak apa-apa, itu pengalaman dahulu. Sekarang dikurang, dihilangkan itu. Makanya arah-arah itu hati-hati, nek kumpulan itu hati-hati. Janganlah kalian duduk di majelis yang dihidangkan minuman keras. Aja duduk kok oleh. Beda mbak aku biyen, mau zamane nang ngene Batu itu. Waktu itu membuat acara karnaval tumpengan gitu. Wame di balik RB. Malam itu semuanya pulang. Tinggal 5 orang, saya yang nomor 5. Saya tunggu itu. Katanya tetangga-tetangga itu, kok gak boleh-boleh wong situ ini. Tak tunggu sampai seberapa dia menunggu saya ini. Tak tunggu aja sedih. Terus begini pesennya. Anu kula nyuwun ngapunten, kula kali kanca-kanca tadi mendem. Terus aku yang ngomong ngono, nggih monggo. Pengen mendem ae dijarno ae. Masih tas ketemu kok. Terus jenengan kula tumbasaken anu nggih, napa tumbasaken Pokari Sweet. Lha itu kan. Dadi sing wong itu ku apa jenenge anggur cap orang tua karo nggone kupir ngono kupir. Iku nggo sloki kan. Nggo gelas cilik ngono. Ditukno nang ngone ketua RW ne. Ngombe. Karo ndelok aku ngombe. Karo isin-isin ngono. Semi-semi malu. Ijine pluk ngono. Akhirnya si anak muda ini yang muda itu 3, yang tua 1, kemudian saya. Kemudian yang paling muda ini Pak RW. Iki lho, sama nombe. Wis gawe pisane. Lah apa biasanya terusan? Aku sungkan kok. Tak enteni sampai subuh teng. Akhirnya bila mau disengkreno diganti betul bubur. Tepai. Adem-adem nangane Batu oleh petolo bubur. Mendem. Biyen iku yang ngono kumpulan arek zamane sik enom. Biyen iku sing tren iku mendem rek tangan. Saiki sing tren iku gim-giman. Wis meneh. Padha setane, mendem ya setan, iku ya teko setan. Nek gak iso mengendalikan. Nah, namun sekarang gak iso mengendalikan. Ngebiyen arek-arek iku ya gak model sing cap topi mereng ta topi kenceng garo itu. Wis marek opo wae, ono duoplos ngono ku. Tap baygon. Ngono tap apa nyamuk opo wae ngono ku. Sampai mendem mati ngono ku. Untung gak mati, ya urip ae. Nah, karek tobat. Nah, dulu itu begitu teman-teman ngumpul, rambutnya gono-gono aja kan, bener gondrong. Gondrong gak apa-apa rek. Tapi ya dawa-dawa. Kami lho, tak punda. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kadang gondrong, ya kadang ora, kadang cepak. Gondrong gak apa-apa. Tapi nek ibumu, bapakmu gak seneng, aja terus nak kualat kon. Gak diridhoi ngono kuwi. Tapi aku ngomong
Lho anakku dhewe gondrong, aku pengen tahu kok gondrong ngono. Ana kaya gondrong gendruwo. Kok ditoto. Dulu memang ada zamannya Rasulullah SAW itu salah seorang sahabat yang rambutnya itu sampai ke tumit, pirang meter. Itu kan dhewe. Sapa iku? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tuwa wak meneh lho. Tapi dhuwure mau 1 meter. Abdullah bin Mas'ud itu kalau duduk berdiri itu sama dengan orang Arab ketika duduk. Orang Arab itu 2 meter ya, misalnya 2 meter ya, itu Abdullah bin Mas'ud 1 meter. Tapi ngono, sawangan, kau bandel. Ketika Rasulullah SAW itu seenam ini kau bandelannya, jangan kendel lagi. Sahabat-sahabat tidak seberani Abdullah bin Mas'ud. Biasanya arek cili, arek 6, awake cili, kau bandel kentakane. Kau ngerti ya, trek-trekan nang Soekarno Hatta gitu. Iya niku. Iku sing mimpin iku arek cuwili 150 cm. Tapi ngono, kok kawat dimati. Iku biyen sing trek-trekan zaman biyen iku mimpin nang ngene Soekarno Hatta. Wong biyen sering. Iku arek cilik kendel. Pemimpin-pemimpin begal, preman iku lak cuwili cilik rata-rata. Awake keceng, cilik, kuru ngono. Tapi yang ngono kawat dimati. Kau kendel-kendel. Abdullah bin Mas'ud ini komandel, sangat pemberani, sampai ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang 1 ayat saja, itu beliau sampaikan di depan Ka'bah, ngomong ayat pun, lihat jenenge wong Quraisy mau angkat tandangi sampai wong Quraisy itu, sampai jelur semaput. Untung ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar akan berah, Umar bin Khattab ini ono ayat iku aja langsung loh, Umar, sekiranya ada ayat lagi yang turun, aku akan sampaikan di depan Ka'bah. Kuat Abdullah bin Mas'ud. Itu jenenge imane polian, imane sport. Ahli tafsir di zaman Rasul. Ada 2 ahli tafsir itu. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ahli tafsir. Mbasi yang ngono jos iku. Ku nom-nomane jos. Iku seumur pira? Belasan tahun kuwendel. Nang kon gak umur 21, 22, 23 luwih cilik. Masyaallah. Wong nang jedine ndak terno. Kayak terno. Waduh wis. Ngono ku ya sing arek wedok sing sik bujang-bujang ngene ana lanang ngono, wis aja gelem. Biasa mimpin keluarga iku. Luwih cik ngono. Ngono jedine ndak terno. Ana godhok mun langsung ngumbul. Lho ngono ku, acak-acak ngono ku. Ngono ku arek-arek nang padha pokoke ngono ku ya ana ae. Ngono ku kancane dodoni. Ini HP ku di-start apa suara kik ngono sederbo ngono. Akhire sengiten. Suara petik ngono wedi kabeh. Ngono ku apa lanang capopan. Ngono ku. Nah, ini karena faktor-faktor yang memang mempengaruhi itu karena rapuhnya iman tadi itu. Maka janganlah duduk di tempat-tempat seperti itu, tapi duduklah di tempat-tempat yang ada halaqah dzikrnya seperti ini. Nah, oleh karena itu contoh Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Meskipun suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, tolong kamu panjat itu kurma itu, pohon kurma itu, manjat naik. Sing jenenge sahabat itu ngguyu kepingkel-pingkel. Tawile luwu rambut itu dua kaya dudu kaya aja madakno Abdullah bin Mas'ud mbek apa sing dulan kok boneka cilik. Ya rambutnya jenglot aja. Ngono, wae ku jenglot dudu. Nah itu beliau. Ketika anak sahabat-sahabat itu guyu-guyu kepingkel-pingkel. Hei, lapo kan guyu? Kenapa kamu tertawa? Sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud. Loh, ya apa ngono? Lah sikilmu. Sikilmu capopo. Mlaku nang ngene kafe. Kono generasi apa? Mlaku nang masjid lho. Aja nang kafe, ngopi nang mamu ya ono.
ngopi nang Padepokan ono, tapi lu nanti ono tuku. Oh jenjagana aku wae ngono. Ngono kuwi lho. Oh jagakno tuku ono, tuku urunan kok nek duwe wong tuamu duwe celeng ono, aja dienggo mendem. Iku arek-arek, itu jadi masa muda kadang-kadang itu penuh dengan banyak kesalahan, sehingga nanti ada waktunya tabu wa aslahu wa bayyan tobato latihan aku ya durung tobat rek padha latihan tobat sih. Kemudian wa aslahu mengadakan perbaikan dan bukti nyatakan perbaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dieling-eling iki. Penyebab rapuhnya iman itu panjang angan-angan dan ambisinya apa? Melambung tinggi. Yang kedua, tidak mau menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak mau lepas dari pergaulan yang salah. Temen ini, ketemu maling ganti maling kan. Ketemu koruptor harusnya ganti koruptor. Ketemu penjilat ganti penjilat. Ketemu tukang nandur tanduran, ketemu kan ya. Kok nak seneng nandur apa jenenge tanduran ah. Ngono ketemu nang ngene Padepokan yo seneng nandur padha. Seneng udut, yo padha seneng ketemu padha. Nah, jadi ketemu kumpulane kok. Ana, kumpulan apa meneh? Kumpulan mancing ya. Ya padha ngono aku mancing, seneng mancing. Makane mancing iku kudu ndonga bismillahirrahmanirrahim. Kumpul tapi mau membatati ya bismillah tojo ar-rahman-rahim. Membatati kok bismillahirrahmanirrahim. Kok oleh? Kalau menyembelih itu pol bismillah. Engko nek ar-rahman-rahim, ya ilai protes. Duh, nang kok jenenge lah asline kemblaku. Ngono kuwi takon. Engko mlebet wedhus ngono kuwi lho. Oh bismillahirrahmanirrahim kok oleh? Bismillah to. Nanti iki kudu dijadikan sebagai pengingat untuk semuanya bahwasanya generasi muda itu jangan digunakan untuk sesuatu yang buruk-buruk. Ketika buruk, maka langsung iringi dengan kebaikan. Pesan Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, apabila engkau ada di suatu tempat, kemudian engkau berbuat yang salah atau berbuat yang buruk, maka janganlah engkau meninggalkan tempat itu sebelum engkau menebus dengan kebaikan. Ada ini tajak pada nebus apa dekat. Turun nebus, makanya mbak nek dolin ya, dolin. Nanti ku ya kudu dijogo dhewe-dhewe. Jogo sikap, jogo perilaku dan seterusnya supaya orang yang kita datangi itu tidak membawa beban. Iya kalau ada yang istilahnya menyelesaikan hal-hal yang memang tertinggal. Kalau tidak, itu menjadi fitnah. Mulai sekarang, ayo bangkit. Kita bangkitkan keimanan kita. Jangan sampai melemah. Ketika melemah, kita tahu itu melemah. Maka bangkitkan dengan kebaikan dan kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya, khususnya arek-arek iki, sing nom-noman iki, jadi generasi yang tidak memiliki sobuah. Sobuah itu kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Nyantai saja, ini Sabtu malam Ahad. Semoga menjadi malam yang panjang untuk anak-anak untuk berkumpul, sharing-sharing, cerita sosial, politik, apa ngono, ana manfaate. Kopi ya sono, ini nunggu entek nang dhuwur Padepokan ya sono kopi ya entek-entekno, ben tak tukokno meneh. Tapi nek ada duit ya urunono ya, ngono ya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saya tutup dulu dengan doa kepada majelis, kemudian dilanjutkan doa oleh Ustaz untuk subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama berdoa dan akan mengurukan apa yang kita akan menjadikan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kan
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يغفر نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما بخير جلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة يا فارج الهم كافرهم يا من يغفر ويرحم جزاء البلاء يا الله وجزاء البلاء يا رحمن وجزاء البلاء وإن إرفعنا ولا الوباء والفحشاء والمنكر وسوء المختلفة والمقبرة اللهم بطل عن بلدنا هذا حشا ومن سائر بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا واعطنا واعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.